bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KS TV, kembali lagi dengan saya Selvia Nela Natasha dalam acara Ngobrol Inspiratif. Nah, di sini tentunya saya tidak sendirian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Alfamart kelas di SMK Islam 1 Turunan dengan Bu Ani Nur Wahyuni, salah satu guru SMK Islam, salah satu guru produktif di SMK Islam 1 Turunan. Halo Bu, siang. Selamat siang. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Ini kalau boleh tahu sejak tahun berapa sih Bu SMK Islam 1 Turunan bekerja sama dengan Alfamart? Oke, jadi SMK Islam 1 Turunan ini bekerja sama dengan Alfamart itu sudah mulai dari tahun 2016. Wah, 2016 ya. Betul. Jadi tahun ini sudah jalan ke-8 ya. Wah, kurang lebih ya sudah 8 tahun. Berarti sudah sejak 8 tahun, lama juga ya Bu ya? Sudah 8 tahun, alhamdulillah. Dari banyaknya perusahaan di Indonesia ini, kenapa SMK Islam 1 Turunan memilih bergabung dengan Alfamart Bu? Kalau boleh tahu. Oke, jadi kenapa kok SMK Islam 1 Turunan bekerja dengan perusahaan Alfamart ya? Karena merupakan perusahaan Alfamart itu juga merupakan perusahaan retail terkemuka di Indonesia, dan perusahaan Alfamart juga mampu menyelaraskan antara kebutuhan industri ya, dengan program-program yang ada di sekolah melalui dengan pembelajaran transfer knowledge dan praktek-praktek siswa yang ada di sekolah seperti itu. Dan melihat juga kebutuhan tenaga kerja di Alfamart yang setiap tahunnya meningkat, itu menjadi nilai tersendiri untuk kita berani bekerja sama dengan Alfamart. Karena nanti tujuannya agar siswa kita itu ya dari SMK Islam 1 Turunan setelah lulus bisa langsung bekerja di perusahaannya. Wow, berarti kalau sudah lulus itu boleh masuk bekerja di Alfamart ya Bu ya? Oke ya, jadi anak-anak nanti bisa langsung bekerja setelah menempuh 3 tahun kelas Alfamart seperti itu. Kalau boleh tahu praktek di Alfamart kelas itu apa saja Bu? Oke, prakteknya banyak sekali ya. Jadi ada ya seperti yang kakak-kakak
lakukan di Alfamart Class di toko. Yeah, Kok di oke. Alfamart Class ya maaf, di toko. Praktek di toko itu mereka terapkan di di SMK juga seperti itu. Jadi nanti mereka biar tidak agar tidak kaget dengan kondisi di lapangan seperti itu. Jadi langsung praktek langsung ya Bu, Oke, ya? jadi praktek langsung di sekolah biar nanti pengetahuan mereka itu maksimal sebelum dia terjun ke toko. Wih, keren banget ya ini Alfamart Class di SMK Islam 1 Durinan. Nah ini kalau boleh tahu siapa sih yang menjadi guru PIC Alfamart Class? Oke, jadi kebetulan saya sendiri Ya. sebagai PIC Alfamart Class SMK Islam 1 Durinan dan ditemani oleh Bu Leni Sofyana Sari, satu lagi itu ya guru produktif dari SMK Islam 1 Durinan. Jadi ada 3 ya Bu? Dua, Ada saya 2 dan Bu Leni. Bu Leni Oke, ya Bu seperti Leni. itu. Mohon maaf Bu, ini apakah guru Alfamart sudah sesuai dengan standar dari perusahaan? Oke, kalau ngomong standar ya yang mengukur standar itu saya tidak bisa mengukur ya, saya sudah sesuai standar Iya, apa oke. belum. Tapi alhamdulillah guru PIC Alfamart itu saya dan Bu Leni itu alhamdulillah setiap tahunnya itu sudah dibekali dengan dengan materi-materi Alfamart. Terbukti dari sertifikat kita itu ada sertifikat training dan magang guru yang diadakan oleh perusahaan Alfamart sendiri. Jadi setiap tahun itu perusahaan mengadakan magang guru dan kami dari PIC di setiap sekolah itu diundang untuk menjadi peserta magang di perusahaan seperti itu. Setiap tahunnya itu ya Bu? Iya, setiap tahun dan tahun ini semoga juga berjalan dengan lancar. Oke. Kalau boleh tahu lagi, bagaimana nih Bu kurikulum yang diajarkan di Alfamart Class ini dan apakah harus sesuai dengan industri? Oke, jadi kita kan bekerja sama dengan industri ya, mau tidak mau kurikulum yang diajarkan oleh guru kepada siswa itu ya harus selaras dengan dunia industri. Jadi Alfamart itu juga sudah memiliki kurikulum tersendiri yang nantinya juga akan dievaluasi di sekolah. Jadi nanti akan diajarkan di sekolah juga, tetapi harus dipadu-padankan dengan dengan kurikulum yang ada di sekolah kita. Jadi kita tidak meninggalkan kurikulum yang ada di sekolah, juga kita tidak meninggalkan kurikulum yang sudah dibuat oleh Alfamart itu sendiri seperti itu. Oke, sebelum lanjut nih, kita akan break dulu sebentar nih ya Bu ya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap stay di Ngopi, ngobrol inspiratif bersama Bu Ani Nur Wahyuni, guru produktif di SMK Islam 1 Durinan. Halo pemirsa KS TV, kembali lagi dengan kami di Ngopi, ngobrol inspiratif dan tentunya masih bersama dengan Bu Ani Nur Wahyuni. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan di Bu Ani ya. Bu, ini kalau boleh tahu berapa sih jumlah siswa yang ada di Alfamart Kelas di SMK Islam 1 Durinan ini? Oke, di SMK Islam 1 Durinan ini setiap tahunnya kita hanya membuka satu rombel atau satu kelas. Satu kelas. Iya, satu kelas setiap tahunnya. Dan setiap tahun itu satu rombel hanya terdiri dari 35 siswa. Tidak lebih dari 35 siswa ya. Maksimal itu 35 siswa, 36 siswa setiap tahunnya. Jadi semisal banyak sekali peminatnya, kita buka di kelas reguler seperti itu. Jadi mulai tahun ini karena peminatnya itu banyak sekali di Alfamart, di kelas Alfamart kita membuka 2 rombel, yang satu rombelnya kelas Alfamart dan yang satu rombel adalah kelas reguler. Oke. Jadi ini kelas Alfamart ini dibatasi ya Bu ya? Enggak, sangat dibatasi karena
juga merupakan kelas unggulan ya, karena kalau terlalu banyak jumlah siswanya itu akan tidak kondusif nantinya pembelajarannya seperti itu. Untuk perbedaan kelas Alfamart dan kelas reguler itu apa, Bu? Ya kalau kelas Alfamart memang langsung dibimbing oleh perusahaan Alfamart ya. Langsung ya. Seperti itu. Oke, jadi nanti prakerinnya juga di Alfamart, tapi setelah lulus dia langsung penempatan di Alfamart cabang Trenggalek dan Tulungagung, dan di seluruh cabang yang dibawahi oleh cabang Madiun ya tentunya. Tapi kalau untuk yang reguler ini nanti juga dia akan PKL, praktik kerja lapangannya itu berbeda, hanya berbeda tempat praktek kerja lapangannya saja sih. Tapi kalau untuk kurikulum juga agak sedikit berbeda kalau reguler dengan Alfamart kelas seperti itu. Jadi kalau mau daftar di Alfamart itu harus duluan ya, Bu ya? Enggak duluan sih ya, semuanya nanti ditampung jadi satu. Terus nanti di seleksi langsung oleh pihak Alfamart seperti itu. Tadi kan Ibu kalau mau seleksi ya, ngomong-ngomong itu bagaimana proses seleksinya biar adik-adik tahu kalau mau masuk ke Alfamart? Untuk seleksi kelas Alfamart itu dimulai dari kelas 10. Setelah adik-adik kelas 9 dari SMP dan MTS itu mendaftarkan diri di SMK kita, di SMK Islam 1 Durenan, itu nanti mereka yang mendaftar di konsentrasi keahlian bisnis retail atau pemasaran di SMK kita, itu nanti dia langsung diseleksi oleh pihak Alfamart. Jadi yang menyeleksi itu bukan kita dari pihak sekolah, tetapi langsung dari perusahaan Alfamart seperti langsung itu. dari perusahaan Alfamart sendiri ya, jadi Bu ya? memang anak-anak itu anak-anak yang terpilih, yang berhasil masuk di kelas Alfa seperti itu. Mohon maaf nih, Bu, kalau boleh tahu apa sih keuntungan yang didapat di sekolah dari perusahaan itu sendiri? Keuntungan sekolahnya ya? Iya. Kalau dari segi sekolah sih keuntungannya banyak sekali. Yang pertama adalah branding, ya, branding dari sekolah itu sendiri. Jadi karena kita menggandeng Alfamart, di perusahaan Alfamart, itu menjadi nilai tersendiri, nilai plus sekolah. Karena masyarakat itu mandangnya, oh di SMK Islam 1 Durenan sudah ada kelas Alfamart ya, jadi nanti setelah lulus mereka kan langsung bisa kerja gitu. Jadi kan masyarakat itu lebih mandang SMK Islam 1 Durenan itu, oh ada Alfamartnya, seperti itu loh ya. Jadi itu salah satunya. Terus yang kedua, kita juga mendapatkan hibah langsung dari perusahaan itu berupa laboratorium Alfamart. Jadi Alfamart seperti yang dibuka, outlet yang dibuka pada umumnya itu kita mempunyai laboratorium itu untuk bahan untuk lokasi praktek siswa. Jadi siswa itu langsung praktek di sekolah itu menggunakan laboratorium yang sudah tersedia seperti itu. Jadi nanti mereka itu tidak kaget setelah dia lulus kerja, oh saya sudah pernah belajar seperti ini di sekolah. Jadi ini di SMK Islam 1 Durenan ini juga sudah disediain laboratorium Alfamart. Laboratorium Alfamart itu yang ada di sekolah kita itu juga ya itu merupakan hibah langsung dari Alfamart. Itu untuk tempat bahan praktek langsung. Terus bagaimana, Bu, ini prospek praktek kerja lapangan siswa Alfamart kelas di SMK Islam 1 Durenan? Berbicara praktek kerja lapangan ini menarik sekali ya, karena kebanyakan siswa itu tertarik dengan Alfamart kelas, bergabung di Alfamart kelas itu ya, karena kalau prakerin itu katanya itu kasih uang saku gitu. Wah, jadi menarik sekali. Sampean dulu di mana prakerinnya? Saya di Radar Tulungagung. Oh, di Radar Tulungagung. Betul. Iya, jadi kan cari sendiri ya dulu, dijadikan oleh pihak sekolah atau sekolah yang sendiri. Nah, kalau spesialnya kalau di jurusan Alfamart itu prakerinnya tanggal, tempat dan waktu ya, waktu dan tempat PKL itu disediakan diatur oleh perusahaan. Terus mereka ditempatkan di mana itu juga diatur oleh perusahaan seperti itu, dan gratis. Kalau
PKL di Alfamart itu kita tidak dipungut biaya apapun, Wow. malah anak-anak itu mendapatkan uang saku setiap harinya dan dibayarkan Wow, setiap keren, 1 keren. bulan sekali seperti Oke. itu PKL. Itu kelihatannya anak-anaknya senang banget ya Bu ya. Iya, Sudah jadi- PKL kerja langsung terus dibayar, nggak bayar apa itu? Jadi prakerjanya. mereka itu sudah merasakan gimana sih yang menjadi karyawan Alfamart yang sebenarnya. Seperti mereka kerjanya juga hampir sama dengan kakak-kakak yang sudah bekerja di sana, karyawan tokonya, dan mereka ketika karyawan toko mendapatkan gaji, mereka juga mendapatkan uang saku seperti itu. Oke. Jadi kalau mau ambil jurusan Alfamart ini sangat unik sekali ya, karena kita kalau mau praktek atau PKL, praktek kerja lapangan itu langsung dibayar oleh Iya, Alfamart jadi ini. dibimbing oleh karyawan toko dan mendapatkan uang saku. Uang saku. Oke. Nah, kira-kira apakah ada pesan untuk anak-anak yang sekarang duduk di bangku SMP kelas 9 atau MTS jika minat ke SMK Islam 1 Durian, Bu? Oke, jadi untuk adik-adik kelas 9 SMP dan MTS yang ada di Trenggalek Oke. dan Tulungagung, kalau memang minat di jurusan Alfamart, di jurusan bisnis dan pemasaran Alfamart SMK Islam 1 Durenan, jangan sungkan lagi, jangan ragu, silakan bergabung bersama kami. Prospek kerjanya nanti bagus ya, karena anak-anak setelah lulus langsung kerja, dan PKL pun juga langsung ditempatkan di seluruh outlet cabang Trenggalek dan iya. Tulungagung seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih, Bu. Bagaimana prospek karir kedepannya untuk siswa-siswi di Alfamart kelas SMK Islam 1 Durian? Kalau untuk prospek karir siswa Iya. kelas G kedepannya itu sudah sangat jelas ya, karena mereka nanti setelah lulus itu dia langsung penempatan tapi sebelum penempatan juga harus ke cabang dulu, dia melakukan training itu kurang lebih selama 10 hari. Setelah training 10 hari mereka nanti langsung tanda tangan kontrak dan penempatan seperti itu. Dan mereka kerja di toko, langsung kerja di toko kan ya Mbak, penempatan itu mereka langsung masuk grade 4, berbeda dengan yang orang yang daftar melalui reguler seperti itu kan beda ya. Kita di Alfamart kelas, kalau Alfamart kelas itu nanti masuk grade 4, jadi kalau grade 4 itu tidak lama lagi, bisa 1 tahun lagi itu kalau mereka ingin mau naik jabatan itu lebih gampang gitu. Jadi karirnya lebih efisien seperti itu, tidak terlalu makan waktu yang lama untuk dia bisa ke jenjang yang lebih tinggi karirnya seperti itu. Jadi trainingnya itu langsung ke perusahaan gitu? Jadi kalau tahun kemarin itu setelah wisuda kan, pagi wisuda Yeah. ya, malam itu saya mengantarkan anak-anak training itu ke Malang. Ke Karena Malang. kan tahun kemarin masih Alfamart-nya masih cabang Malang kan Yeah. ya. Jadi malamnya itu saya mengantar anak-anak itu pergi training di cabang Malang. Tapi kemarin itu hanya 2 hari, alhamdulillah selama 2 hari training mereka langsung tanda tangan kontrak seperti itu. Jadi nggak 10 hari ya Bu ya? Iya, kalau kemarin itu karena memang anak-anak itu untuk PKL-nya itu sudah hampir 1 tahun dan pengetahuannya mereka juga mungkin ya alhamdulillah sudah bagus, sudah mumpuni, sudah sesuai dengan standar industri. Jadi mereka ke sana hanya 2 hari dan langsung tanda tangan kontrak. Kalau boleh tahu ini PKL-nya anak Alfamart kelas tahun ini berapa bulan Bu kalau boleh tahu? Kalau tahun ini 6 bulan saja, 6 bulan. seperti dengan jurusan yang lain 6 bulan karena mengacu dengan kurikulum yang terbaru seperti itu. Kalau untuk tahun yang kemarin berapa bulan? Tahun yang kemarin itu bahkan ada yang 1 tahun, ada yang Lama 8 banget. bulan, fleksibel tergantung kerjasama dengan sekolahnya seperti apa. Kalau tahun ini memang hanya 6 bulan, tapi alhamdulillah anak-anak sudah mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat seperti itu. Bulannya boleh tahu bulan apa Bu itu kalau PKL-nya tahun ini? PKL-nya itu
sama sih dengan jurusan lain, mulai dari Bulan apa? Juni Juni. atau Juli ya, Iya. sampai bulan Desember. Perkiraan bulan itu ya. Iya. Sama dengan jurusannya lain. Oke. Kalau sama kemarin jurusan Multimedia. Iya, SPP. mulainya dari bulan Juni kalau nggak salah. sama berarti ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih untuk kehadirannya di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Semoga bermanfaat. Oke, itu tadi teman-teman acara Ngopi Ngobrol Inspiratif pada segmen kali ini. Saya Salvia Nila Natasha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim ulama kang kula muliaken. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK 1 SMK Islam Turinan, beliau Bapak Dr. Andes Haji Mukalis Ridwan MM, Bapak Ibu guru segenap karyawan SMK Islam yang saya hormati, Bapak Ibu guru pendamping piket pada hari ini yang saya hormati juga. Tidak lupa adik-adik sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk menyampaikan materi tentang zakat mal dan zakat fitrah. Masih semangat anak-anak? Puasa masih semangat? Alhamdulillah. Semoga tetap semangat sampai akhir Ramadan. Allahumma amin. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah taala bibarokati bulan Ramadan, dan semoga membawa berkah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Sebagai ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah, kita bacakan tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam terlimpahkan kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti syariat-syariat beliau. Termasuk pada hari ini kita juga mengikuti syariatnya, yaitu apa? Puasa Ramadan. Semoga dengan mengikuti puasa Ramadan kita jalani dengan ikhlas, senantiasa memberikan syafaat kepada kita sekalian nanti di hari pembalasan,
kita sekalian dapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang saya cintai sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya zakat ini ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu untuk mensucikan harta benda yang kita miliki, sementara zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita, ya, untuk mensucikan jiwa kita. Makanya zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu untuk mensucikan harta benda yang kita miliki selama ini. Mungkin kita punya perusahaan, punya pabrik, punya toko, punya dagangan dan sebagainya. Semua itu ada zakatnya. Sementara kalau untuk zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa kita masing-masing. Siapa yang masih hidup pada malam Idul Fitri, ya, yang masih hidup pada malam Idul Fitri, sing sik menangi urip teka malam Idul Fitri, itu berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi misalkan kalian lupa ini sudah ditarik di sekolahan, misalkan ya, misalkan kalian sudah ditarik. Tapi kalau hidup kalian tidak sampai Idul Fitri, maka zakat yang sudah kalian serahkan kepada panitia di sekolah itu juga tidak bisa dikatakan zakat fitrah. Paham dah? Jadi yang bisa menemukan malam Idul Fitri itulah yang berkewajiban zakat fitrah. Walaupun kalian sekarang misalkan kan musim toh di sekolah itu ditakjil ya. Dikumpulkan lebih dulu zakatnya sebelum Idul Fitri. Ditawarik kabeh kongkon kelompok. Nih setelah terkumpul, dilalah salah satu di antara kalian pada malam Idul Fitri tidak menangi ateges uripmu ndak sampai teko riyo. Ini salah satu di antara zakat yang terkumpul, itu tidak lagi dikatakan zakat fitrah. Paham? Itu bisa membedakan, ya. Jadi jatuh wajibnya yaitu pada malam terakhir terbenamnya tanggal akhir Ramadan sampai menjelang sholat Id. Jadi waktunya hanya mulai maghrib sampai dilaksanakan sholat Id. Katakan mikro sewengi. Itu wajibnya zakat fitrah. Jadi bukan dari sekarang. Kalau sekarang dikumpulkan itu sunah-sunah saja. Tapi cara mengumpulkan dari kalian juga harus ada niat takjil. Contoh, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi takjilan lillahi ta'ala. Jadi kudu enak takjil. Lendene takjil sampai pada Idul Fitri itu ada ulama yang mengatakan itu belum termasuk zakat. Karena kamu mengeluarkan hari ini. Sedangkan wajibnya nanti pada malam Idul Fitri. Paham Tom? Paham ya? Ya ini. Jadi teksnya seperti itu. Makanya Rasul mewajibkan ya Rasulullah SAW fardhu zakat al-fitri, mewajibkan zakat fitrah tuhrotan lisoim, untuk mensucikan diri orang yang puasa. Puasa enggak kalian? Jujur aja, yang hari ini enggak puasa siapa? Ada enggak? Lu jujur ya gak apa-apa, wis ora masalah. Lek memang ndak poso ya ora apa-apa, rasa dadak-dadak nyerbeti lambe ndak usah. Ya, jujur aja. Ngono lho. Ndak apa. Ya dah.
Tapi kalau memang puasa ya itu memang zakat fitrah dikeluarkan, difardukan oleh baginda Rasul sebagai tuhrotan lisoim, untuk mensucikan orang yang puasa. Disucikan dari apa? Minal lagwi warrafasi. Itu dari kata-kata kotor, daripada lahan. Lagwi ini nganggur. Kamu puasa ya, memang benar puasa, tapi sudah ada amalan ibadah sama sekali. Mungkin cuma chattingan, itu kan cuma lahan. Ya, atau mungkin kalian tidak pakai chatting, pakai rofas, ngomong-ngomong kotor, rasan-rasan dan sebagainya, itu teman itu. Ngono. Sik ta mosok tol cah lanang-lanang yo ngrasani. Biasane sing sok rasan-rasan lak wedok ta ya. Iki lanang-lanang rasane terus ngrasani opo? Itu loh ya. Jadi difardukan zakat fitrah semata-mata tuhrotan lisoim, untuk mensucikan jiwa orang puasa minal lagwi warrafasi. Dan yang terakhir difardukan tukmatan lil masakin, sebagai hidangan bagi orang-orang miskin. Makanya ditok nih, perlu nih apa? Orang miskin pada hari raya Idul Fitri jangan sampai ada yang hari itu tidak bisa makan. Jangan sampai ada yang tidak bisa makan. Semisal, iki misal umpama ya, sakmene iki kabeh statusmu iki fakir kabeh. Paham ya? Melarat. Ya? Ada. Melarat. Terus arepe fitrah ora kuat. Terus gimana caranya? Padahal kan wajib ya untuk mensucikan. Ya gimana? Jaluk Mas Inu. Ya. Ini sebagai waka, dia lebih sugih daripada kamu, Mas. Aku ki wajib kok fitrail. Nah, ya Mas Anu ngasih satu saja ke kamu atau dua ndak apa-apa. Kemudian kamu niati, serahkan temanmu, geser. Tek. Terakhir balik neng kamu lagi. Boleh. Jadi Mas Enu ngasih ke kamu, wes. Ya dah. Kamu kan wajib keluarkan. Ya dah. Kan sudah dapat, ya kan? Kasihkan temanmu. Temanmu juga sudah dapat dari kamu, wajib keluarkan lagi, diserahkan kepada teman-temannya. Berentek. Ini solusi terakhir. Karena apa? Keadaan geluhum semuanya dalam keadaan fakir, daripada tidak mengeluarkan zakat fitrah sama sekali. Kalau tidak mengeluarkan fitrah sama sekali ya, maka puasa orang mukmin seperti itu mu'allaqun bainas sama'i wal ardi la yarfa'u ila bizakatil fitri. Jadi saumu Ramadana, puasa Ramadan ini karena tidak ada zakat fitrah, mu'allaqun bainas sama' wal ardi, gentayangan. Keleang-keleang antara munggah neng langit balik nang medun neng bumi. Soalnya apa? Arep munggah neng langit ndak iso nyurung, ora enek sing nyurung. Teko ndur balik medun meneh. Medun ora iso munggah, wis keleang-keleang itu saja. Layar fa'u illa bizakatil fitri. Tidak akan bisa naik ke langit tanpa adanya zakat fitrah. Lah satu-satunya cara gimana? Seperti contoh yang barusan aku sampaikan. Jadi pemocah selawe enek sing sitok ya si A iki sing iki sarung kuning duwe dhisik. Ya, iki bisa menyelesaikan tugasnya, diterima gitu. Kula tampi fitrah jenengan. Kemudian kok niati nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi taala. Serahkan temane diniati sampai tekan mubeng teko kelambi putih.
kelambi putih kan nompo terakhir kan? Iya dah. Dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dikekne sapa? Balik neh nggone iki. Dah selesai. Aman. Ya dah. Paham? Paham tum? Nah, alhamdulillah. Seperti itulah ya anak-anak sekalian. Bila keadaan melarat kabeh. Makanya Kanjeng Nabi tidak menginginkan umatnya kabeh ki mengke melarat, tidak menginginkan. Iya ta? Dipengene Kanjeng Nabi ki umatnya ki iso sugih kabeh, dadi iso ngetone zakat fitrah kabeh. Ngene lho. Dadi saking pentingnya ya zakat fitrah itu harus dikeluarkan masing-masing jiwa kita. Seje karo lek zakat mal. Zakat mal kalian bekerja mulai katakan selesai kupatan ya, tanggal 8 Syawal. Sampai nanti setahun yang akan datang, modalmu karo badimu mungkin nutut pun ndak. Lek modalmu sampai tekan dari tanggal 8 sampai tanggal 7 yang akan datang, setahun yang akan datang, sudah memenuhi syarat, maka sudah haul. Wis genep setahun. Dan di situ wajib dikeluarkan zakatnya yang disebut dengan zakat mal. Karena apa? Wis genep nisobe. Kalau nguruduti jaro harta dagangan, kuwi nisobe berapa? Dikalkulasi 2,5% yang harus dikeluarkan. Di total di jumlah keseluruhan bondo ki mengke ditukokne emas sudah dapat kurang lebih sekitar 85 kayak nyauri piye ngono ta nggih 85 gram. Karek sak grame saiki regane piro? Misalkan sak grame 1 juta, 85 berarti hasilmu dari pokok modal kowe wis duwe badi 85 juta. Ambil 2,5% sebagai zakat. Lek ndak nutut, ndak usah. Setahun kowe dodol bangkrut, tahun depan ora usah ngetokne zakat. Itu bedanya zakat mal dengan zakat jiwa. Kalau zakat jiwa, zakat fitrah, siapapun adanya yang hidup di malam Idul Fitri itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seandainya kakakmu ya, mungkin kalian kan punya kakak dah ya, nikah beberapa bulan yang lalu, pada malam Idul Fitri jam 12 bengi teng jeleng dia melahirkan, baik laki ataupun perempuan ya, itu wajib dikeluarkan zakat fitrah bayi sing lahir ku mau. Betul ya. Sekarang pertanyaan dibalik Pak, tanggal 30 Ramadan atau tanggal 29 Ramadan masih zuhur Pak, masih di bulan Ramadan lahir, kemudian jam 3 mati, apa wajib zakat fitrah? Wajib zakat fitrah? Halo, paham ora? Jawabnya tidak. Karena orang menangi malam Idul Fitri. Seje kan sing lahir jam 5 sore, ya ta? Ya ta? Jam 5 sore, dilalah jam 6:15 mati. Wajib zakat fitrah pun enggak. Jam 5 sore terakhir Ramadan, jam 6 sore Idul Fitri mati. Wajib enggak? Wajib enggak? Kan sekarang maghribnya kan jam 6 kurang 10 menit ya. Seenak waktu 10 menit nyawa nggih urip, lebih dari 10 menit mati. Wajib zakat apa enggak? Wajib. Ini yang perlu diingat-ingat ya. Seandainya kakakmu atau pamanmu ada keluarga yang mati pada saat itu, tolong diingetin. Sebelum mayat dimakamkan, fitrahe kon ngetokne dhisik. Jangan sampai keburu Idul Fitri.
Sedang dikekne 2 kilo. Berapa itu? Sekarang standar yang diberlakukan oleh NU di Indonesia 2 kilo pitung on. Ya toh. 2 kilo pitung on. Wis penake 3 kilo kurang 3 on, ya toh. Lah sekarang toko sudah menyediakan 2 kilo pitung on gedene disediakan berapa? 3 kilo. Wis dianggap wis anget ngono lho ya. Ah, karek tuku ngono. Itu enak, itu serasa naker, ya, karek tuku sak bungkus itu. Nah, itu semua zakat harus diselesaikan sebelum sholat Idul Fitri. Ya memang utamane ba'da subuh sampai sebelum sholat Id, itu utama mengeluarkan. Tapi sunnahnya mulai terbenam matahari akhir bulan Ramadan memasuki awal bulan Syawal, itu sunnahnya. Gitu loh. Jadi sunatnya nengko lah wajib ngetokne golek semuanya mulai dari itu waktu wajib mengeluarkan. Cuman sunate sakmono kuwi lek utamane ba'da subuh. Tapi apa mungkin selaku amil mau membagikan zakat ba'da subuh sampai dengan waktu menjelang sholat Id? Yang jelas tidak mungkin. Karena tidak mungkin, ya, makanya ini dipermudah, mulai sekarang diperbolehkan untuk mengumpulkan zakat fitrah. Itu sunnah. Wajibin nanti pada malam Idul Fitri. Tuh. Ya, paham ya? Kalau sudah malam Idul Fitri, semuanya yang masih hidup berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tidak, puasanya kagak akan diterima. Seperti saya katakan hadis di depan, somo Ramadhana mu'allakun bizakatil fitri. Mu'allakun baina samai wal ardi la yarfa'u illa bizakatil fitri. Tergantung keleyang-keleyang, gentayangan seperti itu. Ya. Jadi semua harus mengeluarkan. Seandainya kamu sudah hidup sebatang kara, tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa, caranya seperti itu. Kamu kumpulkanlah, tidak apa-apa. Seberapa. Bila perlu langsung dor, Mas Inu, aku kira nanti bapak mbakku sendiri enek, sing tanggi zakat der, jaluk zakat, langsung tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk mensucikan dirimu. Nah nanti Mas Inu kan mengeluarkan zakatnya beliau, mungkin juga dari istri beliau kan bisa. Itu sebagai zakatnya diberikan kepada kamu diberikan kepada yang lain seperti saya contohkan tadi. Makanya dari tentang adanya zakat fitrah ini baginda Rasul menganjurkan aghnimu anis su'ali fi dzalikal yaum. Wahai umatku sekalian, aghnimu nganis su'ali fi dzalikal yaum. Jangan sampai orang-orang Islam, orang-orang miskin pada Idul Fitri jangan sampai ada yang meminta-minta. Aghnimu nganis su'ali fi dzalikal yaum. Jagalah jangan sampai mereka ada yang meminta-minta. Makanya amrih ora bodon jaluke semua diwajibkan membayar zakat fitrah. Gitu. Ya zakat fitrah kalau di sini yang berlaku adalah beras, kutul balad, makanan pokok. Kalau di Arab beras tidak kanggi, ya. Di sana yang berlaku adalah kurma. Itu. Kalau di Madura dulu di Madura dulu jagung, ya sekarang sudah tidak ada jagung lagi di sana. Kebanyakan makanannya apa? Beras. Di Palu dulu sagu. Sekarang masih ada sagu enggak di sana saya kurang tahu, tapi kebanyakan untuk Indonesia sekarang mayoritas pakai beras. Nah, terus sekarang timbul pertanyaan, bagaimana hukum memindah zakat? Ini kan seperti misalkan kalian anak-anak sekalian ya. Anak-anak sekalian itu rumahnya kan dari iki ngendi Mas iki Kendal Rejo.
Kan tidak semua dari Kendalrejo ya. Nah, tidak semua dari Kendalrejo. Mungkin ada yang dari Kamulan, Sumbergayam, Durenan, dan sebagainya. Ya, dari berbagai daerah. Terus misalkan dikumpulkan di sekolah. Sekolah bentuk panitia, ambil zakat, menentukan semua siswa harus bayar zakat di sekolah. Ini kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah itu boleh dengan catatan. Karena status kalian naklu zakah, memindahkan zakat dari tempatnya sampean dewi-dewi dibawa ke sekolah ini, maka zakat yang harus Anda keluarkan adalah 3 kilo pitung on. Jadi tambah. Tuh. Aturannya ngono. Tapi sesuai dengan ketentuan itu, semua berlaku digunakne kabeh karena di sekolah seperti itu. Hanya saja krana ning omah mus kadung tuku 3 kilonan, digawa rene ya 3 kilo. Itu. Lah iki lek miturut Mbah Syafi'i ndak boleh, tapi menurut Abu Hanifah kuwi kudu kok tambahi 7 on. Lah bocah-bocah lek kon nambah 7 on sing jelas ora mungkin. Ngono lho ya. Jadi takaran itu semua sudah berubah. Dari dulu itu sekitar 2,5 kilo. Sekarang diambil ada yang 3 kilo. Sekarang NU ngambil keputusan 2 kilo pitung on setengah antara 2,5 kilo karo 3 kilo. Dipatok menjadi 2 kilo pitung on setengah. Gitu. Ya, terus dari Abu Hanifah sing dari pitung on pawatok dadekne 3 kilo. Kilo malih ngono kuwi mlakune. Mangkane lek sing ngono keparak rono-rono. Tapi yang berlaku untuk Imam Syafi'i di madhab kita Indonesia kebanyakan 2 kilo pitung on setengah. Saiki karo bakul didadekne 3 kilo. Ya sepenting ngetone zakat. Ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau zakat fitrah itu semua berlaku untuk jiwa manusia, kaya maupun miskin. Ya toh. Sugih melarat, enom tuwek, lanang wedok, semua wajib zakat fitrah. Lain dengan zakat mal. Lek sing sugih zakat mal wis netepi syarat wajib mengeluarkan, sing ndak duwe wajibe nampa zakat mal. Ya, jadi kalian ndak usah bingung-bingung, wis penak karek nampa ngono lho ya. Jadi namanya sedekah, namanya infak, namanya sedekah kan seperti itu. Namun demikian anak-anak sekalian, ya, untuk zakat fitrah ini ya, semua harus selesai dibagikan kepada mustahik, kepada penerima. Zakat fitrah berapa penerimanya? Yuk, berapa? 8 kelompok ya. Sing kuning kan di wong iki. Terus sini berapa? Tak 12. 8. Saya tanya, coba dijawab bersama. 8 itu siapa saja? Jawab aja, fakir, nomor 1 gitu loh ya. Mis, 3. Mu'alaf. Gharim, orang yang punya hutang. Ibnu sabilillah. Terus yang 1 amil. Sik 7 loh. Ya dah. Kurang sitok. Coba ayo. Sing muni 8 mengke sing kurang sitok lagi. Siapa? Budak. Lah budak ya. Karena khalifah terakhir Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Khalifah terakhir adalah Raja Harun Ar-Rasyid. Di era kekhalifahan beliau seluruh budak sudah dimerdekakan. Jadi sejak saya jadi khalifah
Semua budak saya merdekakan dan tidak ada budak lagi. Oleh karena sudah tidak ada budak lagi, sekarang berapa mustahiknya? Menjadi itu 7. Jadi 7. Kalau saya sependapat sekarang menjadi 7. Tapi saya juga tidak cocok dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan walaupun budak sekarang sudah dihapus, tapi Indonesia masih banyak budak-budak yang bekerja di luar negeri. Katanya TKI, TKW itu dianggap sebagai budak. Lah itu saya anggap tidak. Wong kuwi lek mulih malah luwih sugih kok. Ya ora? Karo kowe sing di bengkel nek omah kira-kira malah sugih sing mulih koparan iki ya. Makanya saya tidak setuju dengan keputusan tekonggone Menteri Agama yang mengatakan budak tetap ada karena di Indonesia budak itu termasuk ya TKI TKW. Aku tidak setuju lek kuwi. Itu dalam buku pelajaran agama kan enek kuwi dikatakan ning ngono ki. Wah iku ndak tuju aku, soalnya lek mulih luwih sugih. Pomo kowe iki melarat penggayamu angon sapi lho ya. Iya ta? Gek sapi ora anane dhewe ngadu kok ya. Gek kowe sik kuat bayar zakat to. Mosok zakat fitrah mar kok ngene wong sing mulih kok ngono-ngono kuwi. Iya ta? Seharusnya dia malah memberikan kepada kalian. Dari apa? Ya karena dari harta yang dimilikinya. Bondone luweh akeh. Itu dalam fikih wadih orang yang mempunyai uang 1.000 rupiah itu harus dikeluarkan zakatnya berapa? 25 rupiah. Selawe ripis. Kok tukoknya gak payu? Ya dah. Namun demikian walaupun 25 rupiah dikalikan dengan jumlah uang sekian juta, nanti 25-nya juga menjadi jutaan. Ya kan? Lek 1.000 selawe, ya ta. Berarti lek 10.000 berapa? 250, ya ta. Kuwi 10.000 loh ya. Kalau 100.000 berarti berapa? 2.500. Kalau 1 juta, nah, 25.000, ya kan? Kan wis kena ditukok nih toh. Meh oleh beras lah ya. Iki lek regane beras balik neng 8.000, 20.000 oleh beras 3 kilo, sak pitraan rek. Iya ta? Itu dalam fikih wadih gitu. Fikih wadih juz 3. Jadi siapa yang punya uang 1.000, ia wajib mengeluarkan zakatnya 25 rupiah. Atau boleh dikatakan 2,5%. Karek ngeping nih. Ya memang kalau kecil ndak ketok, ndak payu, tapi jumlah akeh nanti akan berlipat ganda. Makanya sehubungan dengan zakat ini kita harus pandai-pandai mengatur supaya harta kita itu benar-benar suci. Ingat di dalam harta kita tidak semuanya adalah milik kita. Ada hak orang lain, ya kan? Jangankan harta, jiwa kita itu ada zakatnya yang harus diberikan kepada orang lain. Nah, kembali kepada zakat fitrah ini, pembagiannya mulai dari malam, ya, malam Idul Fitri harus selesai sampai sebelum dilaksanakan sholat Id. Ya. Jadi tidak boleh pemberian zakat fitrah diserahkan selesai sholat Idul Fitri. Jika itu terjadi, maka itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Terus dianggap apa? Sebagai sedekah. Dadine sodakoh. Oleh karena itu dianggap sebagai sodakoh, maka Anda juga wajib tetap bayar zakat fitrah.
Dan yang boleh menyimpan siapa? Yang boleh menyimpan adalah amil yang resmi mendapat SK dari Kementerian Agama. Kementerian Agama dapat SK dari presiden yang disebut dengan ngamil. Seandainya ngamil sudah tidak nutut membagikan, ya, misalkan kita kembali di era zaman Pak Harto dulu. Di era zaman Pak Harto dulu, karena sidang isbat itu memerlukan waktu lama, tidak seperti sekarang kayak gelis. Dulu saya pernah ngalami itu, ya, pengumuman Idul Fitri jam 12 malam teng. Wah, iki nggo yo tangga-tangga, yuk takbir zakat fitrah ngetok nih. Wah, pernah itu dulu. Kemudian pernah mengalami jam 2 teng baru terima keputusan besok pagi Idul Fitri. Ya, saat itu juga sempat ribet cara mengumpulkan zakat, kelompoknya plek, kemudian dibagikan, waktunya ndak nutut. Kalau ndak nutut apa ndak dosa kabeh. Makanya kalau yang menyimpan itu amil, itu resiko ditanggung amil. Jadi kalau di sekolah, tinggal di sekolah ini kan statusnya kan panitia zakat ya, bukan amil. Kalau memang di sekolah ada pengumpulan zakat dapat SK dari Basnas atau SK dari Kemenak, maka ya petugasnya bisa disebut amil. Misalkan waktu sudah tidak nutut untuk membagikan, boleh ditunda, dibagikan tahun depan. Adapun kerusakan daripada beras yang disimpan, itu tanggung jawabnya amil. Sementara untuk para muzaki sudah lepas tanggungan karena sudah diserahkan kepada amil. Makanya kalau di tempat sampean semuanya, di lingkungan, di musola atau mungkin di tempat-tempat lain sing biasanya untuk bagikan zakat, kalau memang di situ tidak ada ketentuan orang itu sebagai amil, maka secepatnya harus segera dibagikan, secepatnya harus segera diselesaikan sebelum datangnya sholat Idul Fitri. Jika itu terjadi belum selesai, maka dosanya ditanggung yang nyimpen itu. Paham ya? Jadi sing kena ngolor waktu sampai tekan tahun depan itu adalah amil. Dan ingat anak-anak, untuk zakat fitrah perlu diketahui tidak bisa digunakan untuk pembangunan masjid. Ya. Pak, niki fitrah dilumpukne berhasil didol nggih gawe musala nggih dandani anu ki piye? Tidak bisa. Ya. Jawabnya apa? Tidak bisa. Karena itu adalah zakat fitrah yang sebagai dikatakan oleh Rasul tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Lek artok nggih bangun masjid, bangun musola, silahkan ambil daripada zakat mal. Lek zakat mal masih bisa. Itu loh ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang bisa digunakan untuk bangunan, ya tak? Mana yang tidak. Karena kalau zakat fitrah itu fokusnya kepada makanan pokok. Sementara kalau untuk zakat mal bisa berupa barang, bisa berupa uang, bisa dirupakan beras. Itu tergantung kalau zakat mal. Karena delok keadaannya gitu loh. Tapi zakat fitrah terfokus pada makanan pokok. Saya jeda dulu, barangkali ada yang mau tanya. Ya, monggo. Yang mau tanya. Zakat mal ataupun zakat fitrah. Ya. Monggo. Siapa? Wis pokok takok ngene ra apa-apa lho. Lho nggih ketokne lek iki paham tenan ngono lho ya.
Kadung ngomong mau. Ada benda yang sebelah kiri Mas, ayo. Sebelah kanan, cukup jelas? Atau mungkin ada yang kurang paham? Kamu? Kalau kalian tidak tanya, saya yang tanya. Gimana? Gimana? Bisa apa enggak? Ya. Gini ya. Tidak apa-apa, silakan tanya, ayo. Kalau tidak ada dilanjut ya. Oke? Sallallahu Muhammad. Nah. Sekarang ada satu pertanyaan. Orang itu jualannya kecil. Semisal ya. Bakul pentol. Ya dah. Kecil atau besar pentol itu? Kecil ya. Nah, katakan pada hari ini tanggal 17 Maret ya. Termasuk hari ke-6 Ramadan. Mengawali karir sebagai penjual pentol. Sampai nanti pada tanggal yang sama, di hari yang sama, di tanggal yang sama, kalau hari mesti beda. Di tanggal yang sama, juga tanggal 16 atau 17 Maret ya. Bertepatan dihitung tanggal Hijriah bertepatan dengan 6 Ramadan yang akan datang. Bakul pentol itu besok wajib mengeluarkan zakat mal, ngurutu tijarah, zakat dagangan pondak. Lah aku saiki sing takon. Dia emang takon kok gak gelem moy. Gimana? Ayo. Jawabnya gimana? Wajib mengeluarkan apa tidak? Jawabnya wajib. Segini? Tidak. Yang wajib apa alasannya? Yang wajib apa alasannya? Lu apa-apa, salah enggak apa-apa, enggak masalah. Oh. Engko genten sing ngodak ngono lho, dadi jawabanmu dipadu ngono lho. Gimana? Gimana? Yang jawab wajib karena haul ya, jawabannya kan gitu ya toh. Wis genep setahun. Terus yang jawab tidak? Kini jawabnya wajib karena wis genep setahun. Terus kamu tadi jawab tidak wajib. Apa tendensinya? Alasannya apa? Alasannya tak kei ya, otomatis untuk menjawab sebelah kanan. Yang kanan jawab wajib karena sudah 1 tahun. Yang kiri jawab tidak. Karena apa? Ndak roh. Ya tak? Bukan begitu. Jawabannya wajib dan tidaknya kalau haul memang sudah haul, tapi tergantung nutut tidaknya selama setahun mungkin enek badi sejumlah itu tadi apa tidak. Ya dah. Delek bendina dodol ke udan nek ndak payu genep setahun, ora genep nisope apa ya wajib ngetokne? Tidak.
Berarti jawab tidak benar Pak. Ya belum tentu wong kadang jawaban ngawur. Ya tak? Yang jawab tidak tadi karena ndak ada landasan. Kono jawab setahun wajib, sing kene jawabnya tidak, apa alasan? Ndak roh, ngono lho. Mikire peh bakul pentol. Sekalipun bakul pentol ya, kalau memang keuntungan itu sudah memenuhi nisab ya dan sudah haul, sudah 1 tahun, maka juga 2,5% wajib dikeluarkan zakatnya. Ojo kok anggap dadolan pentol neng sekolah neng jobo gerbong tingin terus dene zakate. Kalau sudah genep nisabe juga wajib lho ya. Ojo kok reken wong buruh ngedok neng sawah ya. Paham toh ngedok neng sawah? Ah ya. Sing ngedok kan ora ndek sawah dhewe, garap tek wong liya ya ta. Ah. Kuwi karek akadnya bagaimana? Akate wine kanggone sing ngedok kabeh kanggone sing ngedok. Iku engko total pengeluaran hasil panen dalam 1 tahun jumlahnya berapa, maka yang wajib mengeluarkan zakate sing ngedok lho ya. Lho penak sing lemah no. Iya wong sing lemah kok sewa lemahe kok garap lemahe. Kan gitu. Jadi pengertian zakat itu seperti itu. Nisabe berapa? Genep setahun dikalkulasi berapa? Makanya Rasul mengatakan Rasul mengatakan fima sakotis sama al ngusru. Tanaman yang berbuah ya. Hasil panen yang berbuah fima sakotis sama yang tidak dibiayai dengan diesel, bensin, fima sakotis sama sing dialiri dari air hujan. Sekarang kan musim hujan ya toh. Sawai banjir wis ndak usah ribet ya. Iku wajib ngetokne zakat. Ya. Itu harus. Karena apa? Panen dengan sendirinya. Tapi kalau neng kono sik diragati ada diesel dan lain sebagainya, di situ masih dipotong biaya. Jadi misalkan mengeluarkan zakat, zakatnya separuh daripada sing murni dari hasil panen tadi. Makanya laisa fima duna khamsati ausukin sedekah. Yang kurang dari 5 wasak tidak ada sedekah. Apapun panenannya. Jadi kalau sudah ada 5 wasak, 5 ausuk itu kalau diukur dengan timbangan ya itu sekitar 41 dirham perak. Itu uang dirham itu kan standar. Lek cara mae dhewe wah kalian ndak menang ya, uang 100 rupiah tahun 70. Uangnya uang logam. Ndak menangi ya. Ndak menangi. Pomosik menangi 1 dirham beratnya sama seperti itu. Jadi itu dikruskan nanti kalau 40 kepeng uang logam seperti itu sejumlah 40 dikalikan dengan perak harganya berapa ya seperti itulah nanti. Jadi seperti itu. Makanya kalau dalam Fathul Qadir ya di Indonesia itu kan sudah ditentukan lek gabah sak ton ngetokne sak pro 10 berarti untuk sak kental barang ngono kuwi. Penak ngono kuwi timbangane dadak ngitungi ngangge hitungan dirham. Ya kita maklumi karena sumber zakat dari sana dari baginda Rasul yang standarnya pakai dirham. Lah sekarang di Indonesia pakainya pakai kilogram ya toh. Sekarang pakai liter, pakai kental, diukur dari situ. Jagung, dele, semua seperti itu. Jadi semuanya kalau menyangkut namanya zakat bukan hanya zakat fitrah saja dan juga bukan hanya zakat mal saja. Semua dalam kompilasi hukum Islam, fikih kompilasi hukum Islam, termasuk zakat profesi itu juga harus ada, juga harus dikeluarkan zakat profesi itu. Jadi profesinya kalian jadi apa? Bayaramu piro dikalkulasi, persenannya seperti itu. Makanya kalau Kemenak Tulungagung, seluruh ASN di bawah naungan Kemenak itu zakatnya kan ditarik
ya 2,5% per bulan, gajinya ditarik dikelompok ning Kemenak akan dibagikan gitu. Ada yang mau, ada yang enggak, itu di Tulungagung. Lek galek enggak tahu saya. Kita lek galek ngono ki enek, soalnya kita wong galek sing ngerti-ngerti kabeh. Dan kemudian hal-hal yang harus dikeluarkan zakatnya kalau sesuai dengan ayat wang fikum min thayyibati ma razaqnakum, sedekahkanlah, infakkanlah, zakatkanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari apapun yang aku berikan kepada kalian semua, itu yang mencakup semuanya. Sampai nandur tebu ya toh. Itu juga ada zakatnya. Kalau dipandang dari segi jenis ya mingkur kurma, anggur, syair, barang ngono kuwi hintoh. Selebihnya tidak. Tapi sesuai dengan ayat itu ya toh, itu juga harus dikeluarkan. Karena apa? Tebu jumlahnya berapa? Nanti ujungnya kan jadi uang, ya kan? Kan orang mungkin harus dizakani tebu 10 ton, terus kowe dibagai sak kolong ya tidak, ya kan? Kan mesti ujungnya nanti diuangkan. Totalnya berapa? Kembali kepada fikih wadih tadi. Ya ta. Man malaka alfa rupiyatin, sapa sing duweni dhuwit 1.000 rupiah wajib ngalehi selawe repes. Jadi karek kalkulasinya berapa? Deli panenane dikalkulasikan uang berapa? Semua mengacu pada uang. Arahnya ke situ. Sehingga semua itu tidak ada yang terlepas daripada infak, yang terlepas daripada zakat. Jadi semua harus ada infaknya, ada sodakoi. Itu seperti itu. Jadi nanti semuanya diukur dengan kemampuan masing-masing. Apalagi dalam kompilasi hukum Islam, walaupun sebagai tukang batu, tuh kalau hasilnya sudah memenuhi syarat juga harus dikeluarkan. Kuli batu ya kudu ditokne. Gitu lah ya. Ya cuman semua itu ada pengecualian. Seperti hanya pada saat itu Rasul ada yang lapor, termasuk salah satu dari sahabat, pada bulan puasa seperti ini, Rasul, maaf saya kecelakaan. Apa? Saya kumpul sama istri saya, Rasul. Kapan? Ya siang ini. Nah, kalau memang siang ini kumpul sama istrimu, kamu harus membayar kifarat. Apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, nanti selesai Idul Fitri. Baginda Rasul, 1 bulan puasa saja. Saya ndak kuat kok, nanti habis lebaran suruh nempel 2 bulan, napa nggih kuat to Kanjeng Nabi. Ya ta. Sasi Ramadan lho urung genep sesasi, wis kecolongan nguwari bojo. Lah iki didenda bar bodo kongkon nempel poso 2 sasi berturut-turut. Apa jawabnya? Seperti itu tadi. Kanjeng Nabi, sasi poso man kula niki wis kejeglongan apa neh kok dadak rong sasi. Itu. Ya dah, kalau kamu tidak bisa seperti itu, dah sekarang kamu kasih makan 60 orang. Dari mana Kanjeng Nabi? Jeneh kok wong swidak to Kanjeng Nabi. Aku dhewe lho sing tak pangan gak enek. Nah, akhirnya apa? Baginda Rasul nomboki, dah ini sekeranjang kurma. Kamu bagikan kepada fakir miskin. Terlebih untuk 60 orang fakir miskin. Ngono lho sik ngengkel Kanjeng Nabi. Di lingkungan saya, orang yang termiskin adalah saya. Ya sudahlah wis, pangan karo bojomu. Perbuatan besok tidak usah diulang. Nanti selesai lebaran kamu tempel puasa 1 hari. Jadi semua ada aturannya. Ada pengecualian masing-masing. Ya cuman kalau kita seperti itu ya, apakah kita nanti ya arepe ngono? Kan ya tidak. Ya dah. Makanya Rasul menginginkan umat iki aja sampai bodoh melarat. Kabeh ben iso nglakoni bayar zakat.
Ya dah. Nah, sekarang dari 8 asnaf tadi yang berhak menerima, kita sepakat yang satu sudah tidak ada, ya kan? Siapa yang tidak ada? Budak. Sekarang yang masih 6, terutama fakir miskin, yang ngambil kuis jelas. Lah ini terakhir, ini yang rentan untuk timbul pertanyaan, gharim, orang yang kaya hutang, sugih hutang, orang yang banyak hutang. Ini yang bagaimana? Apa wong sing bangkrut utange akeh, padahal wonge bangkrut sik ndek mobil lho Pak. Apa ya perlu dikasih zakat fitrah? Padahal hanya nilai sebatas zakat fitrah. Bagaimana? Yang dimaksud gharim di sini adalah wong sing sugih utang, sementara utange untuk perjuangan Islam. Apa nggih nambahi madrasahe, nggih nambahi masjide, nggih nambahi pondoke. Sing penting Islam tetap jaya, akhirnya dia sugih utang. Dia berhak menerima zakat fitrah. Berarti bukan tonggoku sing utange miliaran kae Pak. Kaya apa miliaran sing duwe mobil. Dia ndak berhak nampa zakat fitrah. Karena apa? Bangkrut TDE itu ulahnya sendiri, sugih utang karena ulahnya sendiri, bukan untuk agama. Ya. Dalam kitab Matan Abi Jamroh di sana disebutkan kalau gharim, orang yang punya utang, wong sing sugih utang, ya, bahasa Jawa lek ngono kita, wong sugih utang, wong sugih kok utang. Aneh bahasa Jawa kan ngono to ya. Padha karo kita takoni, mlebumu metu ngendi? Pikiran. Wong mlebumu metu ngendi? Mesti kan kalimatnya mlebumu lewat ngendi ya ta? Kan mlebumu metu ngendi ya ribet ya. Bahasa Jawa sing ngono ki. Wong sugih utang. Nah. Dalam Mata Nabi Jamroh yang dimaksud gharim wong sing sugih utang itu adalah utang semata-mata untuk perjuangan Islam. Tapi juga bukan untuk teroris loh ya. Kok padane sapa ki para teroris ngendanai kayak terus kui, ya itu juga ndak berhak nampa. Soalnya apa? Bukan untuk Islam, itu untuk teroris. Jadi untuk Islam itu untuk perjuangan Islam, tinggi bangun masjid, tinggi madrasah dan sebagainya. Tinggi bangun TPA, sampai denek dana digolek-golekne utang, bandane dhewe entek tinggi ngeragati kuwi, dia ndak bisa nyaur, dia berhak menerima zakat fitrah. Statusnya mungkin butuh nampa nih zakat fitrah kuwi lho Mas. Iya toh. Dan juga pemenang zakat mal, dia juga berhak menerima zakat mal. Jadi walaupun menerima zakat fitrah maupun menerima zakat mal, bukan berarti itu untuk menutup hutangnya, tidak. Cukup untuk makan di hari raya Idul Fitri, itu saja. Makanya Rasul tadi sudah mengatakan, agnimu nganis soal fidalikal yaum. Jagalah umat Islam itu semuanya supaya di hari Idul Fitri jangan sampai ada yang meminta-minta. Ya. Untung uripmu nek kene adoh karo makome wali. Kira-kira awakmu urip ning makome wali gek gah nyambut gawe bleh jejer gek yo njaluk ngono kae lho. Ya ta. Alhamdulillah untungnya uripe nek kene, jadi tidak seperti itu. Makanya untuk mengantisipasi daripada kemiskinan, Rasul mengatakan agnimu nganis soal fidzalikal yaum. Jagalah mereka jangan sampai meminta-minta pada hari raya Idul Fitri.
Meh sampan seenek wong ngemis pora lek wae Idul Fitri. Seenek wong liwat njaluk pora. Yang boleh jaluk, boleh minta saat pembagian zakat fitrah adalah ibnu sabil. Siapapun dia, ibnu sabil, wong sugih apa wong melarat, saat pembagian zakat fitrah bolehlah dia minta zakat fitrah. Pamane kamu melakukan perjalanan ke Surabaya sampai teko Nganjuk sangumuntek bertepatan dengan malam Idul Fitri, di situ ada pembagian zakat, Anda boleh minta itu. Ya mengko lek njaluk ki karek ndeleh rai isin apa ora mi karek ngono lho ya. Sik enom kok njaluk ya ta. Tuh. Itu boleh. Lah sekarang sabilillah sudah tidak ada loh Pak. Kan ya juga termasuk apa toh? Asnaf kan? Ya benar. Sabilillah. Asnaf juga. Sabilillah ini termasuk orang-orang dalam kitab itu tadi Mata Nabi Jamroh diartikan termasuk orang-orang yang meneruskan, termasuk Mbah Yai, termasuk guru ngaji, ustadz-ustadz itu. Itu juga bisa dianggap sebagai sabilillah. Padahal kalau perang sabilillah sekarang sudah tidak ada. Perang membela meluhurkan agama untuk kemenangan Islam sekarang sudah tidak ada. Itu dulu. Tapi sekarang itu yang ada mereka yang menegakkan agama Islam termasuk para ustadz, para mbahya itu. Jadi di sini sudah jelas anak-anak sekalian, dari sekian banyak asnaf semuanya kita sudah bisa membedakan. Hanya saja sekarang yang nyata-nyata di dunia sudah tidak ada adalah asnaf yang ke-8 termasuk budak. Jadi budak ketoke wis ora eneng. Dene kok kalian nanti nikah terus bojomu kok lungakne neng Yaman, neng Mesir, neng Mekah, neng Riyadh, terus neng kono endel-endele jadi amat, ya jadi budak perempuan, kuwi goblokmu. Ya. Kuwi goblokmu. Jangan bangga istrimu kerja ke sana alasan jadi amat. Jadi budak. Abdun itu budak laki-laki, kalau perempuan amat. Kalau dibahasakan Brunei amah. Itu budak perempuan. Mangkane wong kene wong wedok sing do lunga nek Yunani, bodho ndak iso mulih. Karena apa? Karena di sana dianggap sebagai amat, dianggap sebagai budak. Namanya budak, laki maupun perempuan, kerja tidak ada bayar. Tidak ada bayar. Ngono wong Indonesia sik demen, sik bangga jadi budak di luar negeri. Budak itu misalkan saya juragan, Sayyid, kalian semua sebagai budak, sak karep kula ku ngakon. Tak suruh kerja, sing penting kowe tak ingoni. Ndak tak bayar. Kowe klemplak tak dol kenek, tak wehne kenek, diibahne kenek, tak wakofne kenek. Selama kamu masih bisa kerja. Itu karena kamu laki-laki. Seandainya kalian semua budak perempuan, saya pakai ndak dosa. Dipakai anak saya laki-laki juga ndak dosa. Karena budak. Lu ngono wong Indonesia lu wake. Mbak Ayu barang ya. Oh. Halo. Kok ndomblong toh? Ngantal ora jak ngomong. Ya. Ngati-ngati saya pesankan dari sekarang. Kok rabi nek bojomu pamit lunga takonono. Arep lunga ning ndi? Ngono lho ya. Kok parane rono Brunei kuwi lho juga ndak TKI, ndak TKW. Cuma labelin yang kene TKW tapi neng kontrak perjanjian neng kene tenaga kerja amah budak perempuan. Karena apa? Brunei Darussalam kerajaan. Ya, cuma di Brunei ndak sampai terjadi seperti di Arab Saudi. Kenal ya. Jadi ngati-ngati.
lek bojomu lunga rono atau setidaknya Mbak Ayumu atau adikmu ngati-ngati. Makanya saya pesankan tidak hanya di sini, di sekolah manapun lanang wedok lok lunga tujuane mikir dadi budak, ndak usah. Lebih baik bekerja ning mae dewi. Sing penting aman, akidah aman terjaga. Dan bahkan oleh Khalifah Harun Rasyid status amat, status budak semua sudah dimerdekakan. Dengan demikian walaupun Quran mengatakan asnaf pada 8, setelah itu dihapus tidak ada budak karena semua orang sudah merdeka, berhak bekerja, berhak menerima bayar, berhak mengabdi untuk hartanya sendiri, maka dia merdeka, tidak ada budak. Budak ki kok pomo kowe ki sugih mati, bondomu sing mek aku sebagai juraganmu. Dimek wong liya ndak iso, najan to kowe duwe dulur lanang. Yo ribet ya. Makanya hati-hati. Ojo pengen jadi budak, sing wedok jangan pengen jadi amat. Ingat-ingat itu. Sudah dimerdekakan oleh Khalifah Harun Rasyid. Sampai itu terjadi, berarti kalian ngedukne derajate masing-masing. Wong kok arepe kuliah zakat fitrah lho. Ora usah dadi budak, dari status fakir, miskin wis oleh. Ya toh, gorem sugih utang ki mengke, kowe jadi ustad iso mlebu status sabilillah. Kuwi manut kitab apa ki? Matan Abi Jamrah hadis. Ya toh. Ibnu Sabil kowe ya oleh bagian. Ngamil kowe ya oleh. Ngamil iki masa wong sugih kok jadi amil juga oleh bagian zakat fitrah. Dipek digawa ya oleh, kuwi lek mentolo. Lek ora mentolo masa jadi ngamil, ora nampa ya ora apa-apa. Serahkan pada yang lebih butuh. Ora usah ngenteni status terakhir jadi budak. Tur mikir arep butuh zakat fitrah. Ngono lho Mas ya. Jadi pengetahuan ini penting ya. Walaupun Quran dulunya mengatakan 8, tapi setelah era Khalifah Harun Rasyid yang ke-8 termasuk budak sudah dihapus karena seluruh budak di negeri itu semuanya bahkan sampai yaumul kiamah sudah dimerdekakan semuanya. Jadi sudah tidak ada istilah budak lagi. Karena sudah tidak ada budak lagi, jangan sekali-kali Anda punya cita-cita ingin jadi budak maupun jadi amah. Jadi amat, jangan sampai. Maka sehubungan dengan adanya zakat fitrah maupun zakat mal, kita semua harus mengetahui dari golongan-golongan tersebut mana yang harus kita masuki, kita termasuk golongan yang mana. Ya karena sekarang sudah tidak ada perang sabilillah, yang ada hanya sabilillah, orang yang meluruskan jalannya Allah, agama Gusti Allah, termasuk ya Pak Ustadz, Mbah Yai sing marai ngaji itu bisa masuk kategori sabilillah. Menurut keterangan dalam kitab Matan Abi Jamroh itu hadis. Jadi semua ada dasar. Bukan kita mengowai, merubah berdasarkan akal kemauan kita masing-masing bukan ya. Itu anak-anak sekalian ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanya lagi? Yo aku ngerti lek salah mboten mergo aku sarep tak wisi. Tadi saya ora. Ya. Wes paham tenan? Insyaallah ya. Nah, sekarang aku yang tanya. Ya iya yang terakhir. Walaupun tadi sudah saya sampaikan, sekarang saya tanyakan. Apa perbedaan zakat mal dan zakat fitrah? Loh. Ayo. Mengwis toh? Bolak-balik loh. Makane ketoke nang kene iki lho, muweneng ndak gatekne, mluweleng mbayang nirna-rena.
Ya, kamu. Zakat mal? Nah, kamu. Udah tak mulai koncomu. Kamu. Mal. Wes iso apa? Zakat mal monggo, zakat fitrah monggo wes. Ya, tirukan. Wes mantap. Ya. Zakat mal untuk mensucikan harta benda kita, sementara untuk zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita. Jadi kedua-duanya sama-sama mensucikan. Ya cuman kalau zakat mal terfokus terhadap harta benda, kalau zakat fitrah terfokus kepada jiwa. Dan bedanya kalau zakat fitrah ya, zakat fitrah tidak bisa digunakan untuk bangunan. Ya. Di kelompoknya cek sak kelas oleh 4 ton, ya dah. Terus ndak dibagi didol nggih gawe masjid. Itu tidak boleh. Lain dengan zakat mal. Wis tak infak rono, sebagian gawe masjid. Itu ndak apa-apa. Itu kalau zakat mal. Kalau zakat fitrah harus fokus kepada makanan pokok. Fahim tum? Alhamdulillah. Syukran wa tumtum. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Boleh, terakhir jangan semangat buatan lho Mas Inu. Dek iki sing disawang jam iki lho ya. Apa harus ngelirik jam iki? Aku ki wis paham sekalian biyen. Kok sik gelem nyawang aku dek sik fokus kok wis ndangak titik. Wis Dorami nang kene tok nang ngendi-ngendi sekolahan modele ngono. Makane kadang-kadang lek wayah jadwalku jame lang ono aku ngono. Cacik fokus ngoten iki. Ya, mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan bisa menambah beban tambah wawasan untuk kalian semua. Bagaimana cara kita menasarufkan harta benda, bagaimana cara kita menasarufkan zakat fitrah kita masing-masing. Dan terakhir saya sampaikan, zakat fitrah itu diberikan kepada kelompok 8 tadi, terkecuali budak. Ya, siapapun itu bisa. Zakat fitrah tidak bisa diberikan kepada keluarga yang ditanggung. Ya, ini terakhir saya susulkan, zakat fitrah tidak bisa diberikan kepada keluarga yang ditanggung. Artinya bagaimana? Kamu sebagai anak, ya, ibumu hidupnya kamu tanggung, ya. Kamu tidak berhak, ya, zakatmu kok ngehne ibumu ndak boleh. Justru kamu harus memberikan zakatmu dan juga memberikan zakat ibumu diberikan kepada orang lain, ya. Paham ya? Paham ora? Nah, atau sebaliknya bapakmu, ya, kan punya kewajiban ngasih zakat kamu, ya dah. Lagi dek bapakmu ya oleh diwehne kamu, dek bapakmu harus diberikan kepada orang lain. Kamu juga diberikan pada orang lain. Ya, sekali lagi, zakat fitrah tidak bisa diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Paham ya? Nah, sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.